Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, perkenalkan nama lengkap saya Lucianus Holabalang, Guru Mata Pelajaran Matematika di Smas Frater Don Bosco, Lawaleba. Bapak Ibu Guru yang budiman, perkembangan teknologi yang kian canggih menawarkan begitu banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Sebut saja GeoGebra, mampu memvisualisasikan objek-objek matematika seperti titik, garis, bidang secara cepat dan tepat. Selain itu, penggunaan Canva dalam membuat modul pembelajaran dan lembar kerja peserta didik menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Namun, dengan karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda, guru perlu mendesain model pembelajaran yang tepat agar dapat berorientasi pada siswa dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Seiring dilaksanakannya kurikulum Merdeka Belajar dengan program unggulan guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan sangatlah tepat karena berorientasi pada siswa dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Refleksi pribadi saya sebagai seorang guru matematika di Smas Frater Don Bosco Lawaleba, saya belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu saya bertekad melaksanakan pembelajaran matematika yang berdiferensiasi melalui pemanfaatan GeoGebra dan Canva pada materi transformasi geometri. Penasaran dengan video saya? Yuk, mari kita simak. Sebelum melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya terlebih dahulu merancang modul pembelajaran dan lembar kerja peserta didik melalui aplikasi Canva. Selanjutnya, saya merekam video pembelajaran interaktif. Video pembelajaran ini kemudian akan digunakan oleh peserta didik dengan gaya belajar audio visual sebagai sumber belajar mereka. Untuk memetakan gaya belajar peserta didik, saya menggunakan hasil tes gaya belajar yang rutin dilaksanakan oleh sekolah kami di setiap tahunnya. Dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya menggunakan sintaks model pembelajaran Discovery Learning. Langkah pertama, stimulasi. Pada langkah ini, kami memainkan game pencerminan. Tujuan dari game ini agar kami memahami definisi pencerminan dan sifat-sifat dari pencerminan. Langkah kedua, problem statement. Pada langkah ini, saya mengarahkan peserta didik kepada pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana pencerminan diterapkan pada diagram Kartesius dan seperti apa matriks yang bersesuaian dengan pencerminan. Langkah ketiga, data collection. Pada langkah ini, setiap kelompok diberikan kegiatan yang berbeda-beda untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kelompok kinestetik membuat segitiga dan segitiga bayangan pada lantai sambil mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan pencerminan. Kegiatan ini membuat mereka semakin aktif dalam belajar. Untuk peserta didik pada kelompok auditory, diberikan kegiatan berupa menonton video pembelajaran interaktif yang telah saya buat sebelumnya. Untuk kelompok dengan gaya belajar visual, diberikan kesempatan mempelajari modul, baik itu print out maupun file PDF yang telah dibagikan via WhatsApp, dan juga menonton video pembelajaran. Langkah keempat, data processing. Pada langkah ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengolah informasi yang telah diperoleh ke dalam lembar peserta didik yang telah dibagikan. Pada langkah ini juga, guru melakukan bimbingan secara menyeluruh kepada setiap kelompok. Bimbingan dilakukan dengan fokus tercapainya tujuan pembelajaran. Benar juga.
boleh juga terjadi masalah. Itu adalah bentuk lain. Berarti saat dia sama dengan 1, X sama berapa? 1. Dia yang 2, X sama berapa? 2. Dia 3, X sama berapa? 2. Berarti kalau kita bentuk koordinat, Y 1, X sama juga 1. Berdasarkan rumus, aksen pasti negatif X. Di aksen itu apa? Berdasarkan rumus, aksen pasti sama dengan negatif Y. Berarti tinggal substitusikan saja. Dan aksen sama dengan 5 kali X aksen langsung ganti negatif X. Tambah 3 kali aksen langsung ganti negatif Y. Langkah kelima, verifikasi. Pada langkah ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk menguji kebenaran hasil mengolah informasi melalui diskusi kelompok. Verifikasi dilakukan oleh peserta didik melalui demonstrasi GeoGebra untuk menguji kebenaran mencakar maupun menggambar hasil pencerminan. Ya, benar ya, coba cek hasilnya situ sama kan tidak? Sama ya, tepuk tangan buat mereka. Verifikasi juga dilakukan oleh guru melalui pengecekan hasil cakaran, perhitungan, penggambaran, dan pemahaman konsep berkaitan dengan pencerminan terhadap titik dan garis. Bahwa jika terdapat sebaran titik dengan koordinat yang belum kita ketahui, kita bisa menggunakan X, Generalization. Pada langkah ini, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan hasil temuannya melalui gambar-gambar dan rangkuman yang telah dibuat. Sedangkan peserta didik dengan kelompok gaya belajar visual dan auditory diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil temuannya melalui demonstrasi GeoGebra maupun unjuk kerja di papan tulis. Bila diberikan satu sembarang titik A yang belum diketahui nilainya, kita misalkan saja dengan X, Y, direfleksikan terhadap 0,0 menghasilkan negatif X, negatif Y. Hal ini berarti X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Jadi tinggal saja kita substitusikan pada garis tersebut. L aksen sama dengan 5 dari nilai X aksen yaitu negatif 5 negatif X ditambah 3 dikali Y aksen yaitu kita mau buktikan. Benar ya? Di sini jelas. Bayangannya masukkan negatif. Di akhir presentasi, saya memberikan umpan balik demi tercapainya konsep pencerminan yang matematis. Benar ya? Negatif 5X kurang 3Y sama dengan 15. Benar ya? Oke, tepuk tangan. Di akhir pembelajaran, saya mengajak siswa untuk merangkum kembali semua hasil temuan dan melakukan refleksi akan keseluruhan kegiatan pembelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Materi yang diberikan Pak Louis melalui modul dan video pembelajaran tersebut sangat terperinci, sangat kreatif, menarik dan penuh warna, menerapkan permainan yang berkaitan dengan materi pencerminan, sehingga dalam pembelajaran tersebut kami jadi lebih bersemangat dan tentunya lebih aktif dalam. Beberapa kami belajar tentang pencerminan suatu objek dengan benar. Video yang sangat menarik dan unik, berbeda dari biasanya. Jika kami tidak memahami pada video pembelajaran, kami bisa mengulanginya lagi. Pokoknya pembelajaran hari ini Sangat luar biasa. keren. Terima kasih Pak Louis.